Salah satunya untuk ini seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang ya, tentang rehabilitasi, apalagi sekarang rehabilitasi gratis ini jangan sampai takut untuk datang ke BNN, karena kalau misalnya atau pihak keluarga ingin direhabilitasi, kita terima dengan baik. Kemudian tidak ada proses hukum untuk seseorang ini ingin direhabilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Selamat datang di official channel BNNK Sumedang. Bersama saya Eva Nupiani dan Saya Henry Hamzah dari iya. Jadi hari ini kita akan bahas apa nih, Bang? Gemasan ya? Iya. Gemasan tuh apa tuh, Pak? Gemes dulu nggak? Gemes nggak nih? Gemes dong. Iya. Jadi gemasan itu gemasan narkoba kan? Iya, artinya apa tuh? Gerakan mensosialisasikan anti narkoba, Bang. Kemana? Ke semua masyarakat? Iyalah, ke semua lini masyarakat. Semua ini. Tapi khususnya untuk kalangan muda Iya, ya, generasi penerus bangsa. Betul, untuk generasi penerus bangsa yang nanti jadi ya nerusin Penerusin bangsa. kita. Iya betul. Nah, kebetulan kita kedatangan dari Pak Kasih rehabilitasi, dan mungkin kita perkenalkan dari Kasih rehabilitasi, silakan. Silakan. Satu hal dulu deh, karena kita sudah divaksin dua kali ya, udah dua kali vaksin dan sudah mematuhi protokol kesehatan, maka supaya lebih santai kita buka dulu deh. Level 2 nggak sih vaksinnya? Udah kayaknya udah. Kita buka dulu ya, Jadi, supaya lebih santuy kan? Dibuka Boleh aja. dibuka? Boleh dibuka lah. Yuk, biar lebih santuy. Oke, silakan Pak Kasih untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Yudi Herianto sebagai subkoordinator rehabilitasi di BNNK Kabupaten Sumedang. Nah, gini Pak Kasih nih, tema pembahasan kita kali ini adalah gemasan. Iya, Yang gemasan artinya narkoba. bukan gemas Pak Kasih. Kalau istilah kata gemas Pak Kasih suka yang aneh-aneh. Apa tuh? Gemes apa tuh? Makanan ya? Gemas nakal. Nah ini nih, Pak Kasih nih suka yang gemas-gemas tapi nakal. Kalau diistilahkan kata Bang Nanang itu melon, Pak Kasih, melon. Gemas nakal. Gak ngerti, maaf. Saya di bawah umur gak ngerti. Jadi gimana Pak nih? Menurut Bapak gimana? Sekilas nih, menurut Pak Kasih gemasan itu seperti apa coba? Kalau menurut saya sih gemasan ini memang betul-betul harus fokus terhadap masyarakat, karena bahaya narkoba ini memang betul-betul sudah di kalangan, bukan tidak di kalangan kota saja, karena sampai pedesa, pelosok desa juga masalah penyalahguna dan obat, kemudian narkoba juga masuk ke desa-desa. Jadi sangat-sangat bahaya sekali kalau misalnya betul-betul tidak dicegah, karena ada program dari pemerintah atau BNN RI juga tentang war on drugs. Oke, siap Pak Kasih. Mungkin Pak Kasih kan banyak orang yang masih takut dan juga belum mengenal rehabilitasi itu seperti apa. Iya. Bahkan orang tuh memandang bahwa rehabilitasi itu terkesan di penjara gitu Pak Kasih. Nah, supaya dari masyarakat sekalian tidak takut lagi untuk melaporkan bahwa anaknya untuk direhabilitasi, seperti apa tuh rehabilitasi Pak Kasih? Salah satunya untuk ini seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang ya, tentang rehabilitasi, apalagi sekarang rehabilitasi gratis ini jangan sampai takut untuk datang ke BNN, karena kalau misalnya atau pihak keluarga ingin direhabilitasi, kita terima dengan baik. Kemudian tidak ada proses hukum untuk seseorang ini ingin direhabilitasi. Apabila lain cerita kalau misalnya si seorang ini tertangkap oleh mungkin dari seksi berantas BNN Kabupaten Sumedang atau Polres Kabupaten Sumedang, nah itu lain cerita. Pasti ada sesuatu tindakan. Kalau misalnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang benar-benar menyalahguna obat-obatan atau jenis narkotika lainnya, bisa langsung datang ke BNN Kabupaten Sumedang untuk direhabilitasi dengan gratis. Tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Silakan.
Mohon maaf Pak, sebentar. Jadi kan masih kayak banyak umumnya masyarakat tuh yang kayak nggak tahu sih narkoba tuh jenisnya apa aja gitu. Kayak ada Citropika, ya nggak sih? Psikotropika. Oh ya, maaf. Itu terus juga ada apa sih sabu yang kayak gitu. Jadi intinya apa aja gitu jenisnya dulu narkoba. Soalnya kan masih kayak burem gitu kalau masyarakat. Kalau narkotika itu dari golongannya itu jenis sabu-sabu, kemudian sintetis ya, ganja, kemudian putau. Kalau beda lagi dengan obat-obatan. Obat-obatan itu mungkin masuknya ke nafza. Jadi memang di dalamnya itu memang psikotropika ini masuk juga ke golongan ini, tapi beda golongan dengan narkotika itu sendiri. Jadi kalau misalnya udah kecanduan gitu, tinggal datang aja ke BNNK, tidak dipungut biaya dan supaya anaknya sehat. iya, Kembali produktif, kembali bisa bersosialisasi lagi dengan rekan-rekan sebayanya atau di masyarakat. Nah, terus untuk direhabilitasi di BNNK Sumedang ini seperti apa nih Pak Kasih? Apakah menginap ataupun ada sosialisasi dari gimana coba? Untuk rehabilitasi ini ada dua kegiatan. Kalau misalnya ada yang rawat jalan Ya. dan ada rawat inap. Kemudian kalau misalnya rawat jalan, kita nanti prosesnya di klinik BNN Kabupaten Sumedang, dilakukan asesmen. Nah itu asesmen selama 8 kali pertemuan. Nah itu wajib si klien ini apabila mengikuti proses rehabilitasi dalam 8 kali pertemuan ini. Nah untuk misalnya di Kabupaten Sumedang ini kita belum ada yang namanya untuk rawat inap, karena kita ada juga yang namanya LRKM belum menerima untuk rawat inap. Mungkin seandainya nanti pun ada yang harus dirawat inap, kita mungkin akan dirujuk ke Balai Besar di Lido Bogor. Iya, siap. Makasih sebelumnya. ya, jadi gimana Bang? Intinya apa nih Bang? Intinya intinya kan dari gemasan nanti disosialisasikan oleh seksi P2M ya untuk ke masyarakat, dan juga mungkin untuk lebih menonjolkan kembali bahwa di rehabilitasi BNNK Sumedang itu sangat menerima orang yang mau direhabilitasi supaya lebih produktif juga ya, bisa lebih sehat lagi lah. Untuk mungkin tambahan, kalau misalnya BNK Kabupaten Sumedang ini kan untuk rehabilitasi nggak hanya di Kabupaten Sumedang saja, bisa kita karena ada rayonisasi dari Subang. Salah satunya contoh kemarin masuk ke kita ya, masuk ke kita Subang. Salah satunya gitu bisa bisa dilaksanakan rehabilitasi. Iya, jadi mungkin intinya seperti itu. Terus nanti kan bakal kayak masyarakat tuh nggak tahu alurnya kalau mau direhabilitasi itu seperti apa. Maka, syarat mungkin ya, iya. syarat-syaratnya gitu. Kalau syarat-syaratnya itu tidak ada biaya, kemudian hanya datang ke ini aja. Ya, datang ke sini mungkin bawa biodata, terus keluhannya dijelaskan, terus jenis narkoba yang dia konsumsi apa kan gitu, tinggal gitu, dan kita tinggal asesmen ya. Nah, mungkin seperti itu sekilas dari seksi rehabilitasi BNNK Sumedang. Mungkin sekilas dari si gemasan narkoba, narkoba itu seperti ini dari EPA nih. Iya. EPA kan dari mahasiswa juga ya. Iya, betul. Untuk sosialisasi terhadap mahasiswa tersendiri untuk kalangan muda itu seperti apa? Mungkin belum terlalu paham gitu. Arti dari narkoba itu seperti apa, coba jelaskan. Justru itu jadi kayak kalau saya sendiri ya, misalkan saya suka bingung aja gitu, narkoba sama narkotika itu apa gitu. Awalnya gitu kan. Terus pas saya masuk ke sini kemarin, saya ikut sama P2M itu kan ke sana ke acaranya. Jadi si narkoba itu emang wadah dari si narkotikanya itu, katanya gitu. Nah, terus juga kalau dilihat-lihat anak-anak seumuran. Ya. Terusan kita tua Pak kalau kayak enggak sih, enggak. Tua ya? Enggak, kita seumuran, Bro. Iya. Ya, jadi kayak seumuran ini tuh masih rawan banget gitu ya. Kayak mereka masih mencari jati diri gitu. Ya mungkin coba sama Epa tegaskan dulu sama teman-teman, kalau udah yang ketergantungan terhadap narkotika mungkin segera dihubungi kasih pemberantasan ataupun rehabilitasi. Kalau pemberantasan pasti bakal langsung ditangkap nih, khususnya sama saya nih. Silakan jelaskan Pak. Ya, jadi buat teman-teman mungkin
kalau yang kalian masih mau punya apa sih gitu, punya rasa ingin coba-coba sama narkoba, mending nggak usah deh daripada nyesel gitu. Atau mungkin yang udah terlanjur cemplung, apa sih cemplung ya kan, udah terlanjur masuk ke dunia gelap itu, mungkin kalian bisa langsung datang ke BNNK terdekat lah, maksudnya di Badan Narkotika terdekat kalian, bisa langsung hubungi seksi rehabilitasi untuk lebih lanjut. Oke. Ya, sekian. Sekian dan terima kasih. Ya. Sekian podcast dari kami. Ya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, Karena Pak. baru dimulai nih podcastnya. Ya, terima kasih juga kepada narasumber. Terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat. Slogan kita makasih nih. Ya. Sampurasun Rampes, oke? Kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes.